Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Zelvi Iskandar MPD. Di sini kami akan membahas mengenai analisis tindak tutur menurut Serle dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya kajian pragmatik yang disusun oleh yang pertama Dewi Estianengsi dengan NIM 195410007, yang kedua Putri Rara Anggita dengan NIM 1954130, dan yang ketiga Tiara Wulandari dengan NIM 195410042. Kami dari kelas 5A Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. Pendahuluan. Latar belakang. Keberadaan bahasa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang menuntut manusia tersebut berhubungan dan bekerja sama dengan sesamanya. Sehingga untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain, maka manusia memerlukan alat yang disebut bahasa. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan berbagai gagasan, pikiran, dan perasaannya. Tindak tutur adalah salah satu kegiatan fungsional manusia sebagai makhluk yang berbahasa. Karena sifat tindak tutur yang fungsional, setiap manusia selalu berupaya untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, baik melalui pemerolehan maupun pembelajaran. Pemerolehan bahasa lazimnya dilakukan secara non-formal, sedangkan pembelajaran dilakukan secara formal dalam buku Subjek Tok yang diterbitkan pada tahun 1992 di halaman 88. Menurut Serle, 1962 dalam buku Rani dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2006 di halaman 158 dikatakan bahwa di dalam komunikasi bahasa terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi bahasa bukan sekedar lambang kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil lambang, kata atau kalimat yang berwujud perilaku tindak tutur. Lebih jelasnya, tindak tutur adalah hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang sebelumnya, yaitu bagaimana tindak tutur menurut Serle dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tindak tutur menurut Serle dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya. Pembahasan hasil analisis tindak tutur menurut Serle dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya. Kajian pragmatik. 1. Tindak tutur representatif. Tindak tutur representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tindak tutur menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, dan berspekulasi. Adapun tindak tutur representatif dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya yaitu sebagai berikut. Karena kamu menanyakan sesuatu yang sudah tidak mungkin, sayang. Apa? Tidak mungkin? Iya. Kenapa? Karena laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di atas dunia. Oh, perempuan muda itu terkejut. Sudah tidak ada lagi. Sudah habis. Ya Tuhan, habis. Kenapa? Laki-laki sejati seperti itu semuanya sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Tuturan di atas termasuk tindak tutur representatif karena penutur tersebut menyatakan bahwa laki-laki sejati seperti yang dibayangkan putrinya sudah tidak ada lagi. Sebab kekacauan oleh macam-macam harapan dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tidak pernah memenuhi harapan perempuan yang hanya ada perasaan keki. 2. Tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan tutur sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak tutur direktif disebut juga dengan tindak tutur impositif, yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon,
menantang, dan memberi aba-aba. Adapun tindak tutur direktif dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya yaitu sebagai berikut. Setelah menarik napas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik, "Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tidak akan mengurangi dirinya kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan cara rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kamu sudah tahu. Hanya karena kamu tidak pernah mengalami sendiri, pengetahuan hanya menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua menyembunyikannya karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan lain untuk menghadapi bahaya-bahaya yang juga sudah berbeda. Jadi ibu akan bercerita. Tetapi apa kamu siap menerima kebenarannya walau itu tidak menyenangkan?" Tuturan di atas termasuk tindak tutur direktif karena tuturan tersebut mengandung kalimat menyarankan di mana ibu tersebut menyarankan putrinya untuk tidak malu dan memiliki rasa penasaran dalam membuka sebuah rahasia. "Kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku, dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang, dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu. Keluar, hirup udara segar. Pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih sedang mekar beramai-ramai di pagar. Dunia tidak seburuk seperti yang kamu bayangkan di dalam kamarmu. Hidup tidak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaanmu, meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu. Keluarlah, anakku, cari seseorang di sana, lalu tegur dan bicara. Jangan ngumpet di sini." Tuturan di atas juga termasuk tindak tutur direktif karena mengandung permintaan bahwa ibunya meminta kepada anaknya untuk tidak terlalu membaca buku dan tidak memenjarakan dirinya yang hanya duduk di kursi dan jarang keluar dari kamarnya. Kemudian yang ketiga itu ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik. Adapun tindak tutur ekspresif dalam cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya yaitu sebagai berikut. "Karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati?" Tindak tutur di atas termasuk tindak tutur ekspresif karena mengandung keluhan bahwa putrinya mengeluh karena untuk apa hidup jika tidak ada laki-laki sejati. Tindak tutur deklarasi. Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal seperti status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Tindak tutur ini disebut juga dengan istilah isbati, yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini adalah tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, dan memaafkan. "Aku tidak memerlukan matahari, aku memerlukan seorang laki-laki sejati," bisiknya. Tindak tutur di atas termasuk tindak tutur deklarasi yang mengandung unsur memutuskan bahwa putrinya tidak memerlukan matahari, melainkan memerlukan lelaki sejati. Kemudian yang kelima yaitu tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan berkaul. Tutup. A. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 tindak tutur menurut Serleh, yaitu tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur deklarasi, tindak tutur komisif. Sedangkan dalam penelitian kami pada cerpen Lelaki Sejati karya Putu Wijaya, hanya terdapat 4 tindak tutur menurut Serleh, yaitu tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur deklarasi. B. Saran. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak tutur menurut Serleh dan dapat mengembangkan jenis tindak tutur lainnya dalam menganalisis karya sastra. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.